Lah hamdan syukranillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita kembali dalam pembahasan kajian kita di hari Rabu sore ini dengan sehat dan juga dengan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan melanjutkan seputar keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cermin budi pekerti Al-Quran ada pada diri beliau. Dijelaskan di bagian yang ke-37. Sudah hampir selesai ya. Kita akan mempelajari buku ini. Insyaallah nanti dilanjutkan ke buku Ustadz Aceng Zakaria ya, tentang sifat-sifat yang tercela. Ini sifat-sifat terpuji ya. Nanti ada sifat-sifat tercela yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Nah, sekarang bagian 37 tentang kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penulis mengutip salah satu ulama yang memberikan pengertian tentang sabar ini, yaitu Imam Ghazali. Beliau memberikan komentarnya mengenai pengertian sabar, yaitu sabar itu tahan menderita di atas gangguan dan tahan menderita ketidaksenangan orang. Itulah sabar. Jadi misalnya ada gangguan dari seseorang, itulah kesabaran ya. Kata Allah, panjang ya ayatnya, di mana berisi dalam surah Al-Baqarah, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's, yaitu ya yang bersabar dalam gangguan ya, al-ba'su yaitu gangguan, penghalang gitu ya, dan mudarat ya bahaya, bersabar atas bahaya, termasuk ketika dalam musibah, dalam pandemi, dalam masa yang kritis, itu adalah menjalaninya dengan kesabaran. Itu termasuk wahyinal ba's, ketika ia juga ditimpa gangguan itu ya, itu adalah kesabaran yang luar biasa. Atau sabar menderita ketidaksenangan orang ya. Boleh jadi orang tidak senang terhadap perbuatan kita, iri, dengki, dan sebagainya. Itulah bagaimana kita harus bersabar. Lebih lanjut, Imam Ghazali berkata, sabar itu kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Dan hal itu ada dua macam. Jadi sabar yaitu kokohnya, istiqomahnya, dorongan dalam menghadapi hawa nafsu ya. Dorongannya dari mana? Dari agama ya, dari Islam, termasuk dari syariat. Yang pertama, kesabaran itu meliputi jasmani ya. Contoh,
seperti menderita kesukaran dalam bersama dan beribadah. Yang demikian itu terpuji jika sesuai dengan syara ya. Misalnya bersabar gitu ya, pernah stroke gitu ya, wah ya beratnya, pernah stroke, akhirnya susah melangkah, susah tahiyat, tahiyat akhir ya, tahiyat awal mah masih mending, masih lancar gitu. Ini susah tahiyat, sampai-sampai ya ayah di jemaah Arisalah, saya tidak akan sebut namanya ya, tahiyat nate guncang, wan sahur ketua jamaah eta tahiyatna gulitik gitunya, ini tahiyatna gulitik gitunya, tahiyat ingin sempurna gitu ya, tapi setelah tahiyat jatuh gitu, aya nu gitu, aya segera tengalikeun we eta 5 waktu we ka Arisalah geula ka aya gitu. Aya ya nusok adan gitunya. Nah, eta pas tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir kan salam, langsung ngegubrak gitu. Ngegubrak langsung gitu. Terus tahiyat akhir teh aya eta. Nah, kalau bersabarnya saat itu luar biasa gitunya. Atau nda zaman ayeuna bade ka masjid itu kan dia sudah stroke gitu ya, cek batur teh sahur nu rencangan gitu nya, geus datang ka masjid lah, geus suku kitu mah gitu nya, kenaon gitu nya. Nah, tapi dia terus berusaha ya ke masjid gitu nya, walaupun ripuh gitu nya ke masjid teh nya, compang camping gitu nya, tosan bahasa Sundana nya ya udah teh semboyongan gitulah, semboyongan bahasana entah semboyongan bahasa Jawa. Kalau semboyongan sana ripuh lah gitu pokoknya mah. Nah itu sabarnya luar biasa gitu ya. Orang mah nya jadi sampean saeutik weh, aduh buah ka masjid teh, aduh elehnya ku kolot gitu, aduh. Nah, eta karena itu bagaimana sabar seperti ini luar biasa ya. Itulah terpuji kalau sesuai dengan syara ya. Tapi misalnya dia menderita penyakit yang menular, maksakan ke masjid, nah itu sabarnya bukan terpuji, itu nggak sesuai dengan syara, itu yang nggak boleh itu ya. Karena yang namanya mafsadat tidak boleh didahulukan ya, walaupun itu syariat ya. Tapi karena ada uzur ya dimaklumi gitu. Nah yang kedua rohani. Nah ini rohani yang paling berat gitunya. Ialah sabar menahan nafsu dan keinginan syahwat perut dan farji. Jadi keinginan untuk makan, ya, minum dan jima gitu ya, dan sebagainya, itu dia tahan, itu keinginan syahwat ya. Itulah demikian sabar. Demikian itu adalah namanya iffah ya, iffah ya. Nah itu iffah itu menjaga dari menahan hawa nafsu, menjaga dari nafsu yang menimbulkan keinginan syahwat ya. Nah ini ya khususnya para pemuda ya, ketika bogoh kasih pulanahnya, nah itu sabar gitu ya untuk tidak pacaran gitu ya. Kajian jomblo lami oke lah. Sabar ya lah. itu sabar itu, tapi berat itu ya. Pemuda kan sekarang banyak pacaran gitunya, pegangan tangan, macam-macam itu ya, ngajak
yang bukan mahram ke rumah itu kan. Iya. Nah, itu malah lagi orang tuanya tepaduli gitunya. Nyekeun we gitunya. Nah, kan bahaya gitunya. Tidak ada pendidikan pada anaknya. Wah, bahaya itu. Sanes tos aya jodohna lain, tah mah sanes tos aya jodohna sanes eta mah nya. Nu pacaran we can tang teu jodoh gitunya. Gitu. Eta mah kan dosa jalan pacaran gitunya. Ada pemuda aya mah da kumaha pikiranna gitunya. Penting duit cenanya. Penting mah cincin gitu. Aduh. Nah, itu akhirnya karena tidak sabar dia dekati jalan-jalan zina itu. Kemana mulai baso kemana? Ya gitulah. Nah, itulah dua kesabaran ya. Sedikit lagi ya. Menghadap ke mana gitu? Ya, tahan menderita musibah yang menimpanya namanya sabar. Lawannya adalah al-jaz'u ya. Sabarnya itu Ya. Al-jaz'u ya. Al-jaz'u itu gelisah. Kata Imam Ghazali, menahan hati ketika mendapat kekayaan namanya dhabtun nafs ya, menguasai diri. Jadi sabar itu mengendalikan diri ya, bukan menyingkirkan hawa nafsu gitu ya. Wah, singkirkan hawa nafsu gitu ya. Wah, malah bisa gitu ya. Lagi disingkirkan ke mana gitu ya. alun-alun Nah, itu. yang kadar mah enggak. Tapi harus dikendalikan gitu. Jadi bung benghar, waduh. Bung benghar ya namanya. Betul mah yang benghar ya manteu. Bung cenah bung benghar gitu bisi keur kajebak ku harta. Bung jadi pemimpin ke bisi terjebak ku jabatan. Nah, itu bahaya itu sebenarnya. Yang penting itu gimana kita mengendalikannya. Insya Allah mun beriman bertakwa mah mal jadi ningali duit oge moal ieu gitu nya, moal main serang gitu nya. Insya Allah gitu. Mun kuat iman gitu nya. Kan boro-boro zaman aya nama. Saeutik kitu mah nya. Ya anda menteri wae aduh ningali artos teh aduh. Nu hejo nya luar biasa aduh. Itulah beratnya dhabtun nafs gitu ya. Lawannya itu al batru ya, suka bangga atau congkak. Wah, bangga terus sebagai iya, terus sebagai itunya, wah bangga. Sudah punya harta segini, sudah punya kecukupan, bangga gitu ya, congkak, sombong. Wah, itu al batr ya. Kata Nabi, sombong itu batrul haq ya. Menolak kebenaran gitu. Jadi bukan hanya menolak kebenaran tapi congkak pada kebenaran gitunya. Wah, berkacak pinggang pada kebenaran gitunya. Aduh, melak cangkeng gitunya. Aduh. Dikasih dalil. Wah, dalilna kieu, di surah ieu. Ayatna ieu. Langsung melak cangkeng gitunya. Ah, eta sombong eta. Atau misalnya dengan kesombongannya dia mudah langsung ambekan gitunya. Wah, kenaon sunnah gitu. Ini alasan pisan sunnah gitunya. Ah, eta sombong eta. Kade eta. Tapi jangan dijadikan alasan gitunya. Nah, itu. Kita jangan menjadikan alasan juga dengan dalil-dalil agama ya. Demi yang namanya kebenaran itu harus sekedarnya, sewajarnya, tapi totalitas gitu ya. Maksudnya sewajarnya itu bagaimana kita beramal tidak menambah-nambah gitu ya, tidak ekstrim gitu ya. Sampai huruj gitu ya, tinggal 40 hari gitu ya, tinggalkan keluarga gitu kan. Kenal gitu ya, tinggalkan keluarga 40 hari gitu ya. Setahun, waduh. Ya. Nah, itu berbahaya itu ya, atau misalnya meremehkan gitu ya, hati-hati.
dan seterusnya itu. Nah, ada ulama lain yang memberikan definisi dan komentarnya tentang sabar, yaitu tahan menghadapi penderitaan yang dialami seseorang tanpa menghilangkan kepribadiannya. Dan itu ada dua macam, yaitu pertama, kembali pada ketahanan dalam penderitaan. Yang kedua, kembali pada orangnya. Yang pertama itu ketahanan dalam menderita, tetapi tanpa keluhan dan proses tuh, tanpa mengeluh. Wah, mengeluh si makia si itu makia katanya. Nah, itu lobanan cerewet gitulah gitu. Cerewet yang tidak hasanah gitunya. Cerewet hasanah mah mangga gitunya. Cerewet masalah agama mangga gitunya gitu. Gitu. Mangga nya ibu-ibu sok cerewet masalah agama tapi tong cerewetna teu pararuguh teu hasanah gitunya. Teu aya hikmahna gitunya teu pararuguh naon gitu. Alah. Nah itu teu bener eta mah. Cerewet mah masalah agama sok mangga gitu. Atau masalah akhlak pribadian gitu ya. Pribadian misalnya oh iya kurang rapih kumaha gitu lah eta cerewet mah mangga gitu. Tapi kalau misalnya cerewetna teu pararuguh mah nya geus we gitu lah. Mending tinggalkeun sekalian gitu. Balem we penjarakan mulutmu gitunya. Mun bade mah dirantai tah ya. Dirantai bibirna gitu. Nah itu. Jadi tanpa keluhan dan proses. Yang kedua yaitu merupakan kekuatan dalam hati seseorang sehingga ia memperoleh kemampuan untuk bangkit kembali melaksanakan tugas dan kewajiban setelah dia memperoleh kesusahan atau kerugian dan sebagainya. Jadi bisa move on gitu ya. Move on ya bahasa pemuda kamu ya move on katanya. Move on dari maksiat gitu ya. Move on. Wah, dia diputuskan ku ya kabogoh, move on we gitu. Kembali persiapkan untuk ini ke Sukabumi minta izin apa? Persiapkan untuk bisa mencari pasangan dengan cara yang halal. Nah, gitu. Itu sabar itu namanya. Can benang wae jomblo ya. Kajian lami emang gitu ya. Sabar itu ya. Tapi ya bersegera gitu ya. Jangan diremehkan gitu. Apalagi kalau sudah ada gitu ya. Sudah ada calonnya gitu ya. Ya, ini selanjutnya masih panjang ya pembahasan kita tentang sabar. Mengenai pengertian sabar atau kata-kata sabar yang terdapat dalam Al-Quran menunjukkan beberapa pengertian dan tidak keluar dari pengertian yaitu kokoh pendirian sabar itu gigih uletnya sana sulat bulu gitu nya ulet gitu ulet bahasa bahasa akhlak lah gitu tahan menderita tanpa gelisah gitu ya dan juga tanpa merasa lemah tanpa mengeluh gitu. Nah ini nanti ada pembahasannya serta dalil-dalil yang akan dijelaskan di dalam pembahasan selanjutnya ya. Kalau sekarang sampai di sini dulu bahasanya pilih panjang namanya mun sekusat mah mun tepanjang mah pasti panjang gitu. Sogera mun tepanjang pasti panjang gitu ya. Mun panjang teuing pasti pondok gitu. Gitu. Ya segitu halanya yang bisa dibahas. Kalau Minkum insyaallah hari Selasa nanti kita lanjut lagi pembahasan tentang akidah salafus sholih ya. Kalau Minkum barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.